Halo guys, selamat siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam sharing firman Tuhan. Yang kali ini saya akan membahas tentang pemeliharaan Allah kepada Nabi Elia. Nabi Elia adalah hamba Tuhan, dan pada saat itu terjadi kelaparan. Kita buka bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ayat 6, dan kita akan baca perikop ini ayat-ayat selanjutnya, tapi saya bacakan dulu. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang pertama. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab ini adalah raja orang Israel. Jadi demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi akan terjadi, kalau tidak ada hujan akan terjadi kelaparan. Nah, pada saat terjadi kelaparan ini, Tuhan memelihara Elia, yaitu pemeliharaan yang pertama, Elia dikasih makan melalui burung gagak. Jadi burung gagak ini membawa roti dan daging untuk Elia makan, dan Elia minum dari sungai Kerit. Jadi pemeliharaan Allah kepada Elia yang pertama melalui alam, yaitu sungai. Kemudian pemeliharaan Allah melalui burung gagak yang membawa daging dan juga membawa roti buat Elia makan. Suatu hal yang ajaib kalau orang kelaparan. Nah, di musim-musim pandemi ini kita tahu bahwa orang juga butuh makanan. Sementara banyak yang di PHK, banyak yang tidak bekerja, mau cari uang di mana. Nah, pemeliharaan yang kedua bagi Elia yaitu pada ayatnya yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ini 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diam di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi yang terjadi kemudian adalah Elia akan dipelihara oleh seorang janda. Janda ini janda di Sarfat, yaitu di wilayah Libanon. Nah, pada waktu itu Libanon bermusuhan dengan Israel. Tapi kenapa Tuhan menyuruh Elia ke sana? Bahkan kalau kita lihat terjadi masalah di sana. Elia minta minum, masih ada minuman. Tapi ketika Elia minta roti kepada janda, ayat yang ke-12 kita baca, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ternyata di sana terdapat masalah.
bahwa janda ini sudah tidak punya makanan. Dan kalau misalkan waktu itu Elia sempat komplain sama Tuhan atau bertanya-tanya sama Tuhan, wah ini masalah, kenapa Tuhan utus saya kepada orang janda yang sudah tidak ada makanan? Kenapa Tuhan tidak bantu saya melalui orang kaya, orang yang punya banyak makanan, banyak uang? Nah, begitupun kita sekarang, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan sekarang berharap sama orang kaya. Walaupun orang kaya tersebut misalkan tidak tahu uangnya dari mana, yang pokok uang saja, yang pokok terima, entah itu uang dari hasil judi atau uang itu dari hasil pencucian uang, ataupun uang itu hasilnya dari mana, dari yang tidak jelas dari mana, yang pokok uang saja. Maka banyak hamba Tuhan akan mencari muka, menjilat, kemudian mengambil perhatian dari orang-orang kaya ini, berteman dengan mereka dan melakukan toleransi ya, biar salah, yang penting uang, yang penting makan. Nah, mungkin Elia pada waktu itu, kalau misalkan dia sempat protes, kenapa bukan orang kaya yang kasih saya makan, tapi kenapa justru orang miskin, janda lagi? Terus lihat situasinya, besok mereka sudah mau mati, ternyata persediaannya sedikit. Tapi saya yakin Elia tetap percaya kepada janji Tuhan. Elia tidak malu, Elia tidak gengsi, Elia tidak kecil hati. Kesaksian karena saya sedang di rumah dan mama saya juga seorang janda, jadi saya makan juga, dikasih makan sama mama saya, walaupun hanya dari gaji pensiun tapi masih bisa kasih makan. Dan ada juga burung gagak yang kirim tiap bulan untuk pelihara kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Tapi dengan posisi seperti ini, terkadang saya merasa malu. Dan Anda bisa bayangkan kalau misalkan saya sudah umur seperti ini, namun juga saya adalah hamba Tuhan, tapi saya masih dikasih makan oleh seorang janda, dan itu adalah mama saya. Tapi ini juga Elia, dia nabi yang besar, tapi begitulah cara pemeliharaan Tuhan bagi diri Elia. Dan mungkin saya juga pribadi sementara mengalami hal-hal yang seperti ini, sementara ada di posisi ini, dan saya harus menjalani, saya harus menikmati, walau sekali lagi ada perasaan malu, ada perasaan gengsi, tapi ya itu tetap saya harus jalani dan melewati proses ini. Dan saya yakin seperti Elia dan janda dan anak janda ini, mereka mengalami mujizat, yaitu persediaan stok makanan tidak berkurang, malahan tidak pernah habis selama masa kelaparan itu. Jadi saya yakin pemeliharaan Tuhan pun akan terjadi dalam kehidupan saya dan juga kehidupan dari seorang janda Sarfat ini yang memberkati, yaitu janda yang adalah mama saya juga. Saya yakin Tuhan akan tetap pelihara dan Tuhan tetap akan jaga. Nah, itulah pemeliharaan Tuhan. Terkadang kita melihat cara-cara yang sepertinya tidak wajar, tidak masuk di akal. Kenapa Tuhan pakai orang miskin? Kenapa Tuhan tidak pakai orang kaya? Karena orang kaya juga itu ada yang orang kaya yang hidup dalam kebenaran juga ya. Jadi tidak semua orang kaya itu
uang atau penghasilannya dari uang haram atau dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas. Tapi ada juga orang kaya yang memang benar-benar hidup dalam kebenaran. Tapi di zaman Elia itu, kenapa Tuhan tidak pakai orang-orang kaya ini, hanya memakai janda di Sarfat? Dan ternyata jawabannya adalah agar supaya mujizat terjadi, agar supaya mujizat dinyatakan. Ayat yang ke-13 saya baca, 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan di Elia. Nah, kita lihat bahwa kalau misalkan Allah menyuruh orang kaya yang memberi, orang kaya yang benar ya, yang baik, memberi makan kepada Nabi Elia, nah tidak akan terjadi mujizat di sana. Karena apa? Karena orang kaya ini memang kaya, dia punya kelimpahan dan dia punya banyak makanan berlimpah-limpah. Nah, kalau sebenarnya orang kaya yang begini, gampang saja dia mau kasih makan Elia kan. Tapi kenapa Tuhan pilih orang miskin? Terlebih lagi itu bukan orang Israel, bukan janda dari Israel, tapi lebih janda yang orang asing atau musuh dari Israel, agar supaya Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tuhan menunjukkan mujizatnya. Dan kalau kita lihat, janda ini taat dan dia percaya. Walaupun umpamanya Elia sudah berkata-kata, oh Tuhan yang suruh, kamu bikin saja menurut yang saya katakan, sebab akan ada mujizat yang akan terjadi. Nah, kemudian ketika misalkan Elia berkata seperti itu, tetapi janda di Sarfat tidak mau menuruti, maka tidak akan terjadi mujizat. Jadi apapun keadaan kita sekarang, mungkin kita janda di Sarfat, mungkin orang akan begini kan, oh saya tidak bisa mampu memberi karena saya mau makan besok saja sudah tidak ada. Tapi kalau Tuhan sudah gerakan, kalau Tuhan sudah pilih Anda untuk membantu orang lain, membantu hamba Tuhan, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang Tuhan sudah tunjukkan untuk Anda bantu, maka itu akan terjadi. Pemeliharaan Tuhan atau Anda memberi bantuan kepada orang, itu akan terjadi. Yang penting Anda saja taat dulu, percaya, taat dan percaya, dan melakukan. Itu yang akan terjadi, sehingga mujizat juga akan terjadi. Puji Tuhan. Apakah Anda percaya? Apakah Anda mau menjadi janda seperti di Sarfat? Ya, sekali lagi, tidak tunggu misalkan harus jadi kaya dulu baru kita memberi. Tapi kalau Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah kasih hati kita untuk memberi, pasti kita akan memberi. Dan sekali lagi, mujizat akan terjadi dan pasti terjadi. Saya pun berada dalam posisi
seperti Elia, yaitu menerima makanan dari seorang janda. Dan saya pun yakin fase itu akan berlalu. Itu hanya terjadi pada saat saya harus menerima ini. Puji Tuhan, haleluya. Ada cerita kelanjutannya, tetapi saya hanya membahas tentang Elia pada waktu kelaparan yang dipelihara pada bagian satu oleh alam, yaitu melalui sungai, dan oleh binatang, yaitu melalui burung gagak. Dia dipelihara. Dan kemudian bagian yang kedua, Elia dipelihara oleh seorang janda, yaitu manusia. Kalau kita bertanya-tanya, wah, nabi besar seperti Elia ini bisa seperti ini, bisa menerima bantuan. Jadi jangan gengsi juga menerima bantuan. Kenapa kalau Anda sudah jadi hamba Tuhan sama seperti Nabi Elia besar ini, kenapa harus malu menerima bantuan dari seorang janda yang kecil? Tapi ya begitulah manusia. Sekali lagi, karena ini terjadi dalam diri saya, jadi ada satu masa Tuhan izinkan, dan itu sekarang berlaku. Saya menerima makanan dari mama saya yang adalah pensiun. Sekali lagi, itu terasa mungkin memalukan, terasa bagaimana ya saudara-saudara, tapi perlu kerendahan hati saya untuk menjalani hari-hari ini. Dan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan, sumber mengatur segala sesuatu. Dia begitu indah, tidak usah memandang masa lalu. Jadi apa yang terjadi hari ini kita jalani saja, kita jalani dengan sepenuhnya. Dan luar biasa Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sering waktu kalau saya membagikan firman Tuhan, sering air mata saya keluar, mungkin karena ya manusia ya, emosi. Kadang kita juga kalau nonton film, kalau melihat sesuatu ya hal yang mengharukan, pasti air mata akan jatuh, akan turun. Dan apalagi kalau air mata kita ini untuk Tuhan, saya yakin ini akan ditampung di kirbatnya. Jadi Tuhan Yesus sumber kekuatan yang sanggup memelihara kita. Apalagi Anda hamba-hamba Tuhan, jangan khawatir, jangan takut, dan tetap percaya kepada Tuhan. Siapa saja Tuhan akan kirim, melalui sungai, melalui burung gagak. Ada masanya juga Tuhan habiskan itu, terhenti, karena sama seperti kita baca tadi, akan Tuhan bawa pada pemeliharaan yang kedua, yaitu manusia, itu melalui janda. Jadi kalaupun Anda hamba Tuhan, kalau sudah habis yang bantuan dari alam dan bantuan dari burung gagak, akan naik ke bantuan selanjutnya. Yang penting kita mau mengerti dan mau rela, mau turut. Tidak usah banyak protes, tidak usah banyak bertanya-tanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Jalani saja. Haleluya, semangat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.